Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ila akhir ayat. Jamaah malah gitu, bukan ya, bukan. Hadirin jamaah rahimani rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Mari senantiasa kita biasakan untuk kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena yakin, seyakin-yakinnya bila mana Allah tidak memberikan nikmatnya, maka pagi ini di jam ini mustahil kita semua kalian itu berada di sini. Ya, jadi kalau tidak ada nikmat yang membersamai kita yang diberikan Allah kepada kita, maka mustahil di pagi hari ini kita bisa seperti ini. Nggak tahu kalau salah satu nikmat Allah itu dicabut, Allah qadarullah mencabut salah satu nikmat yang sudah diberikan. Contoh kecil saja mungkin. Kemarin tidak apa-apa, tetapi karena hari ini Allah ingin memberikan kita sesuatu yang lain, dicabut dulu itu apa? Diberi rasa yang sedikit ngilu pada untung gigi. Nah, pernah sakit gigi? Pernah. Ada yang belum pernah sakit gigi? Saya, wah beneran itu. Kalau belum pernah sakit gigi berarti selamat. Anda belum belum pernah merasakan kegelan. Kelihatannya cuma gigi ya, tapi kalau itu Allah di kebaruannya itu menakdirkan kita waktu ini itu sakit gigi saja, yang kebetulan sakitnya itu baru sekali, belum pernah merasakan, pasti yang dirasakan itu seakan-akan sudah kayak dunia itu mau kiamat saja. Lorong ngangguk banget, bahkan kalau yang ada yang sampai tidak tahan itu beneran sampai nangis, sampai guling-guling. Nah, itu cukup satu contoh kecil saja ada yang di dalam tubuh kita, yaitu gigi dicabut nikmatnya. Contoh kecil. Maka usibillah kepada Allah, saya menasihati pada diri saya pribadi dan pada jamaah semuanya, marilah tidak henti-hentinya, tidak lupa kita senantiasa bersyukur, karena kalau tanpa nikmat yang diberikan Allah maka mustahil kita tidak akan bisa seperti ini. Terlebih-lebih nikmat iman dan Islam. Terlebih-lebih nikmat kita bisa menjalankan puasa di pagi hari ini dan beberapa hari yang kemarin dan hari-hari berikutnya. Jadi atas semua nikmat itu marilah kita syukuri. Bentuk syukur yang paling tepat, yang paling bagus ialah dengan berusaha untuk menjadi hambanya yang bertakwa. Begitu ya. Yang kedua, salam dan salawat marilah juga tidak lupa kita
limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah manusia mulia, manusia yang bisa kita dan sangat bisa kita jadikan sebagai contoh, karena perilaku beliau itu adalah Al-Quran, perilaku beliau itu adalah sebagus-bagus perilaku manusia terhadap apa saja, terhadap manusia, terhadap hewan, terhadap lingkungan, bahkan yang paling penting adalah bagaimana perilaku manusia kepada Tuhannya. Nah, kalau contoh kecil mungkin dalam bersosialisasi, Nabi kita itu mencontohkan ada sahabatnya yang sakit, walaupun itu rumahnya sangat jauh, itu pun beliau keroya-roya ini ya untuk bisa menjenguknya. Nah, itu contoh. Mungkin contoh kecil, beliau ketika gembira, ketika tertawa, itu tertawanya itu hanya tertawa yang apa jenenge, hanya melengkungkan pipi ya, tidak sampai beliau tertawa itu sampai gigi beliau itu kelihatan. Kemudian ada contoh lagi, buahnya itu kalian pernah menjadi tamu, adab yang diajarkan oleh baginda kepada kita apa? Ketika ada hidangan, yang diambil adalah yang paling dekat. Jadi rasa apa jenenge melumpat-lumpat. Nah, itu sebenarnya ini ya dari Nabi kita itu tidak mengajarkan. Jadi yang paling bagus itu ya sudah, apa yang dihidangkan yang ada di depanmu, ambil secukupnya saja. Dan bahkan ketika beliau menjadi tuan rumah, itu ada juga tuh beliau mengajarkan sampai makannya beliau saja dilambatkan. Tujuannya biar apa? Supaya tamunya tidak sungkan untuk mengambil makanan. Coba kamu jadi tuan rumah, kamu tidak nyontoni, terus kamu bahkan membiarkan atau mungkin mamu cepat-cepat baik. Kita tamunya tidak pengen lemah pada gitu. Nah, contoh kecil, tetapi dari hal-hal kecil itu justru menjadi ciri beliau, bahwasanya beliau itu all out. Bahkan mungkin ini, ketika dipanggil, beliau itu selalu apa? Kita kalau dipanggil misal, taf, ini aja ya, nengoknya cuma kepalanya aja yang nengok ke belakang. Tetapi kalau beliau mengajarkan, dipanggil, wahai Nabi, bukan cuma kepala yang menengok, tetapi seluruh badannya menghadap siapa yang manggil tadi itu. Kita kecil ya, kita cuma sepele, tetapi justru akhlak-akhlak yang seperti itu tuh yang bisa ini ya, yang menjadi ciri khas Nabi itu, kalau beliau itu benar-benar uswatun hasanah bagi kita. Nah, makanya mungkin tinggalan beliau marilah senantiasa kita pelajari, kita tunaikan sebisa mungkin, kita tunaikan semampu dan sekuat dari kita masing-masing. Baik, untuk pagi ini insya Allah yang ingin kami sampaikan adalah balasan bagi yang berpuasa. Belum bisa Pak Udin? Nanti ada video ini masa nggak bisa? Saya tadi sudah ditanya sama Mas Reza, puasa hari ini apa ya? Tenang dulu, tenang. Karena ini saya mau mulainya itu dengan tadi judulnya apa? Ada yang ingat? Judulnya apa?
Balas itu berarti apa? Apa? Balasan. Berarti sesuatu yang akan kita terima. Diterimanya itu hari ini, besok, atau nanti-nanti? Ada tahu nggak? Nggak tahu. Pokoknya terbalas ya. Berarti ada sesuatu yang kembali kepada diri kita. Itu namanya balasan. Nah, balasan bagi yang berpuasa itu kira-kira kalau dari ayat yang sudah saya baca tadi dan kita sudah memahami semuanya apa? Nah, menjadi orang yang bertakwa. Kira-kira kalau takwa itu sudah menjadi ujung dari ini enggak? Dari perjalanan hidup kita enggak? Sudah belum? Takwa itu berarti apa toh? Semua yang diperintahkan Allah kita kerjakan. Berarti kita patuh tunduk terhadap semua aturan yang sudah diberikan oleh Allah. Dan semua yang dilarang olehnya itu kita hindari, kita tolak, no, kita bilang tidak pada apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu kalau kita sudah sampai ke derajat yang bisa seperti itu, berarti kira-kira Allah itu akan ini enggak, akan sayang sama kita enggak? Contoh Fahri sholatnya bolong-bolong. Misal Fahri gak juga tapi Fahri ya? Enggak loh, insya Allah sholatnya terus kan? Nah, kalau Abdul sholatnya insya Allah sudah full, dan itu berlanjut mungkin sampai dewasa, sampai tua. Itu kayaknya kalau Allah sayang sama Fahri atau sayang sama Abdul? Ayo, saya lebih sayang sama siapa? Sayang sama siapa? Sama Abdul ya? Sama Abdul. Karena apa? Ya karena si Abdul tadi itu berusaha untuk menjadi hamba yang bertakwa. Nah, ini ada saya nukilkan beberapa ayat. Ini kebetulan di Quran semua ya. Yang pertama itu di surat Az-Zumar ayat 10. Saya mau minta tolong ini, Nazar, tolong baca keras yang atas sendiri. Tidak kelihatan? Minus loh. Hah? Maksudnya tidak kelihatan? Ayo coba tolong. Oh iya, tidak kelihatan tenang nih. Minus berarti. Wes tak bacanya aja. Di dalam surat Az-Zumar ayat 10 Allah SWT berfirman, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Artinya bagi orang-orang yang berbuat baik memperoleh balasan kebaikan di dunia. Nah, intinya adalah yang berbuat baik pasti akan mendapatkan balasan berupa kebaikan. Kuncinya itu. Terus di ayat yang lain, hal jazaa'ul husna illal husna. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Nah, ini patut kita renungkan. Jadi kalau kita berbuat baik, sudah pasti yang akan kembali kepada kita pasti berupa kebaikan. Ini sampai sini ini ya, sepaham ya, cocok ya. Ya, cocok. Oke. Terus di ayat yang lain Allah SWT berfirman,
yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dari ayat di atas, balasan yang akan Allah berikan itu dikatakan lebih baik daripada amal yang dikerjakan waktu kita mengerjakannya di dunia. Puasa kita kerjakan di mana? Di dunia. Puasa kebaikan bukan? Kebaikan bukan? Bukan cuma kebaikan, itu tuh malah biangnya kebaikan, sumber dari sumber kebaikan. Karena kita kalau puasa itu insya Allah yang puasa itu bukan cuma hati kita, bukan cuma ruh kita, tetapi semuanya berpuasa. Lidah kita berpuasa, mulut kita berpuasa, irung penciuman kita berpuasa, telinga kita itu berpuasa. Berpuasa nggak? Kita kalau puasa kayak begitu, hawa-hawanya seperti apa? Pada sesuatu yang istilahnya rodok berdosa sedikit, itu kira-kira hati kita itu akan ngomong nggak? Contoh kita berpuasa, terus mungkin keberuncutan ngomong jorok, ngomong kotor. Padahal kita lagi puasa ini, kira-kira secara refleks akan memberitahu, aku lagi puasa kok ngomong elek. Kayak gitu kan? Beda kalau kalian atau kita tidak berpuasa. Ketika ngomong kotor, ngomong jelek, ya mungkin suasananya itu lain. Karena kita hawa-hawa puasa dari jiwa sampai di badan kita itu sudah sudah menyadari bahwa kita itu berpuasa, dan ketika melakukan perbuatan yang tadi itu agak kotor tadi itu, pasti nanti ada sesuatu yang menandakan kepada kita, ada alamat bagi diri kita. Nah, waktu berjalan begitu cepat, maka video dulu aja ya. Video dari channel secercah apa gitu. Buat kalian bikin kayak gini gitu ya, bagus tuh. Bikin kayak gini nanti ditempelkan di YouTube sekolah, dapat viewers lumayan loh ini. Wah, terkendala sinyal ini. Dan saya 9 ini nanti kamu tonton sendiri aja ya. Yang inti dari video ini itu adalah saya pengen menyampaikan, Allah itu kalau sudah sayang sama hambanya, itu kita tuh nggak bisa kepikiran bagaimana cara Allah itu menolong kita. Ini coba diresapi. Allah kalau sudah sayang sama hambanya, Allah mau memberi pertolongan, itu terkadang bentuk pertolongan yang diberikan itu tidak pernah terbayangkan sama kita. Nah, itu inti video ini. Jadi
memang wis, oh ya ini berarti si siapa namanya Azril. Nah, si Azril ini Nazril sudah insya Allah berusaha untuk menjadi anak yang soleh. Dia sholatnya sudah bagus, puasanya juga insya Allah sudah bagus. Terus sama orang tua berbakti, disuruh beli-beli mau, disuruh ngapain mau. Dan itu kok sampai Allah ridho ketika nanti si Nazrul ini punya sesuatu yang dikeluhkan atau sesuatu yang kira-kira sulit dalam kehidupannya, itu Allah itu mau ngasih pertolongan itu sangat mudah. Dan itu bisa jadi kita itu tidak terpikirkan sama sekali. Nah, kalau yang di video ini itu dikisahkan ini ya, ada dua orang sahabat, dia istilahnya mengembara. Terus dalam pengembaraannya itu ya ini naik turunnya orang mengembara atau ngekos merantau itu kan sudah mendekati waktunya akhir bulan, biasanya uangnya tebak atau menipis. Akhir bulan tebak, berarti mantap ya. Kayaknya bukan cuma perantau deh, kita semua kayak gitu kayaknya. Kalau sudah mau akhir bulan uangnya menipis. Nah kebetulan pas di kejadian ini itu si Arkom sama Diki itu ini ya menyiapkan untuk makan siang. Jadi mereka mau menanak nasi, duitnya tinggal hanya cukup untuk beli lauk. Terus yang kedua, berasnya hanya cukup untuk hari itu saja. Lagi kalian ngerti pususi nggak? Dipususi apa itu? Dicuci ya, dicuci sebelum di tanah, itu namanya dipususi. Nah, pas dipususi itu Mas Diki mendapat telepon dari bosnya. Otomatis nasi yang ada di magic jar, apa yang di kolongan magic jarnya itu ditinggal. Ketika ditinggal karena apa kamar untuk mencucinya itu di luar, ada ayamnya ngobrak-abrik nasi yang tinggal seitu tok yang untuk makan siang sampai dipotong, dimaem habis sama ayam. Dan bahkan ada yang terbuang-buang akhirnya tidak bisa dimasak, padahal berasnya cuma itu saja. Nah kira-kira nanti makan siang nggak itu? Makan siang nggak makan siang, berasnya udah habis kok. Tinggal hanya untuk uang buat beli lauknya tadi itu. Nah tapi karena ini ya Allah sudah sayang sama berdua teman ini, itu temannya itu melilihkan, ya Allah, wong wis bulan wis tanggal tua, duwite entek, terus nasi tinggal itunya kok dimakan ayam. Nah sisi baiknya di sini nih, ya sudah, saya sedekahkan saja ya Allah beras yang akan saya masak tadi itu buat si ayam. Sepele gak itu? Kita ini ya, kayaknya cuma hal kecil kayak gitu kok. Cuma meniatkan ya sudah, yang sudah dimakan ayam tak sedekahkan saja buat ayam. Dan ini gara-gara ini Allah ridho. Yang terjadi apa? Siangnya itu ada yang ngirim apa? Lauk, ada yang ngirim mie, ada yang ngirim beras, ada yang ngirim telur, ada yang ngirim lain-lain. Pokoknya semua hal yang diperlukan untuk keperluan makan siangnya. Padahal duitnya wis entek, berasnya hanya tinggal tadi yang sudah terbuang tadi itu. Tetapi karena Allah itu
itu tahu-tahu ada aja yang ngirim seperti itu ya, entah itu dari, kalau yang di sini itu gara-gara tadi itu yang si Dikinya ngomong ya Allah tak sedekahkan, itu ternyata kedengaran sama tetangga sebelah kosnya. Nah, kedengaran sama tetangga kosnya, terus dia juga tergerak. Nah, kuncinya itu yang menggerakkan hati tetangga kosnya tadi siapa? Siapa? Allah. Bukan Diki, orang digerakkan hatinya bakal ngegei. Yang menggerakkan hati teman kosnya tadi itu untuk memberi bantuan kepada dua teman tadi itu pasti Allah itu. Dan itu sebenarnya kita pasti pernah mengalami hal yang seperti itu atas perbuatan kebaikan yang kita lakukan, walaupun itu kecil. Ya, jadi jangan pernah menyepelekan berbuat baik walaupun itu hanya kecil. Nah ini, terus puasa kebaikan, mungkin ini tadi itu ya yang saya garis bawahi, hanya yang menjadi tujuan ataupun balasan kebaikan itu. Kalau sebenarnya puasa itu banyak, mulai dari badan kita sehat, kemudian kita bisa insya Allah menjadi hamba yang bisa takarub sama Allah. Terus yang paling penting itu adalah tadi itu la'alam tatakun tadi itu yang paling pokoknya, karena insya Allah apapun perjalanan mungkin naik turunnya hidup kita, kalau kita landasi, kita bekali dengan takwa, pasti yang kita temukan adalah senang dan senang, bahagia dan bahagia. Tidak akan ketemu yang susah, yang memberatkan, itu tidak akan. Nah makanya mumpung masih di bulan Ramadan, mumpung masih kita dalam keadaan puasa, itu tadi itu saya masih agak kurang tahu ketika kita sudah dihadapkan pada Al-Quran, temannya pada baca, terus ada beberapa anak itu datang, aku duduk bengong buka, tapi tanpa dibaca. Itu tuh sebenarnya itu kesadaran dalam Ramadan itu masihkah ada atau dia benar-benar sudah hilang? Itu yang saya ingin tanyakan seperti itu ya. Jadi ini puasa loh ya, ini puasa. Kita sudah difasilitasi sekolah untuk membaca Al-Quran sama-sama. Ya saya tahu mungkin kalian di rumah juga sudah baca. Tetapi kalau kita dihadapkan pada kebaikan lagi yang akan menambah pundi-pundi amal baik kita, itu maksud kalian akan menyingkirkan begitu saja. Kan sayang ya, sayang sekali. Makanya tadi kok masih saya jumpai seperti itu tuh, saya kadang masih berpikir janiki kesadaran dalam Ramadannya itu masih ada atau hilang atau lagi ngeblank saja itu. Nah makanya usiminasi wa Allah, saya menasihati kepada diri saya pribadi utamanya dan kepada kita semuanya. Tadi puasa sudah 11, insya Allah tinggal 19 hari lagi ya, kurang lebih itu mari kita benar-benar manfaatkan, jangan sampai terlewat sedikit saja. Kalaupun tidak sempat untuk membaca, ya cari hal-hal mungkin yang bisa kita lakukan tadi itu ya, walaupun sedikit kebaikan kecil, orang yang tanggur nyunggingkan senyum kepada temannya, atau mungkin ngambilkan sesuatu yang jatuh punya temanmu, pensil kah, buku kah, atau apakah itu yang bisa kamu di situ ada nilai kebaikannya, lakukan. Jangan singkirkan begitu saja karena sayang. Mungkin kita nggak tahu, mungkin dari hal yang kecil kayak gitu Allah ridho, gara-gara itu masuk surga. Wallahu a'lam bishawab, tidak ada yang tahu. Mungkin ini saja anakku yang bisa kami sampaikan. Banyak salah insya Allah karena saya hanya manusia biasa.
atas kesalahan itu yang murni dari kami mohonkan maaf, yang benar insya Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Aku lupa Allah astagfirullahaladzim. Akhirul da'wana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.